Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy.
Worthy is your name. You are holy, Lord. Sembah Dia dari lubuk hatimu paling dalam. Sembah Dia. Oh, hallelujah. You are holy, Lord. You are holy. He's so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Katakan, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Yes, so baik. God is so good.
He cares for me. He cares for me. He cares for you. He cares for me. He's good to me. God answer prayers. God answer prayers. God answer prayers. God answer prayers. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Katakan saya lagi, mungkin saya suaranya habis, mungkin dibantu Glenny Raya. He's so good. God is so good. Rasakan kebaikan Tuhan. God is so good. He's so good to me. Once again, katakan, rasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apakah benar-benar kalian merasakan Tuhan itu baik? God is so good. God is so good. Once more time. He's so good. Katakan dengan penuh syukur bahwa Tuhan itu begitu baik di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, God ya, is so good. feel the goodness. God You are here very healthy. You are all come here with everything what you have. Give praise. He's so good to Thank you Jesus. Katakan sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me.
giranglah. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, You are still beloved. giranglah. Joyful, be joyful. Oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, Be joyful with your soul. giranglah, oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, Katakan dengan hati. oh, giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, Thank you, Lord. We hope that our worship, Lord, can praise you, can please you, because you already pleased by us. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan cinta kasih-Mu Tuhan. Kami semua di sini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. You are the children. Tuhan bilang sama kalian juga, hi, hello, how are you? You are my beloved. I love to see you. I'm waiting for you. God said, feel the love. Di sini yang boleh merasa kalian mungkin gak layak, atau mungkin merasa, oh aku habis buat dosa. Oh Tuhan gak ngeliat kayak gitu. Tuhan Yesus bilang, I love you. Feel the love. Kalian pikir hari ini apa aja yang kalian lewati sampai hari ini kita bisa berkumpul? Rasakan kebaikan Tuhan. Mungkin kalian masih muda di sini. Hari ini kita gabung boleh, tapi saya rindu juga kalian semua mengalami Tuhan. Dari muda, encounter Jesus. Mungkin waktu firman kita akan pisah, tapi sebelumnya II dulu juga awalnya bertobat mulai SMP. Mulai kelas 2 SMP. Karena kebaikan Tuhan, boleh kenal sama Tuhan, sampai hari ini perjalanannya juga panjang. Tapi sampai detik hari ini saya bisa melewati ini pun juga karena kebaikan Tuhan. Tuhan tuh Bapak kita yang tidak pernah tinggalkan kita. Kamu berbuat baik, kamu berbuat jahat, Dia juga bersama dengan engkau.
Jadi mungkin teenager di sini semua yang mungkin boleh pertama kali mungkin merasakan, Pratama merasa, oh ya aku kenal Tuhan, tapi Tuhan tuh aku waktu aku berbuat dosa, Tuhan tuh nanti pasti nggak mau sama aku. No, He's like your parents. Masa kalau kalian buat salah, orang tua kalian juga aku nggak mau. No, He still love you. He still wait for you. He hug you. He will love you forever and ever. But maybe if you're wrong, then you repent. He won't throw you away. He's a father of love. He's a prince of love. He's a prince of peace. Saya mau ajak kalian rasakan soaking time. Kadang fellowship nggak harus mungkin harus begini enggak. Saya rindu kalian juga mengalami the presence without doing anything. Why? Karena Tuhan bilang di Mazmur 23, akulah gembalamu, akulah bapamu. Kalian diajak tidur-tiduran di padang gurun, di padang pasir, di padang rumput yang hijau, without doing anything. Just feel the presence. And you will be relieved. You will found Him. You will meet Him. Jesus. Katakan dengan semangat. I love you, Jesus. Feel the love. Kiraramasi. Konderamasu. Feel the presence, Lord. You know what pleasing God is your faith. Di sini saya kepingin juga teman-teman juga, adik-adik juga ya toh. Teenage semua di sini. Pernah enggak mikir seberapa kalian punya percaya sama Tuhan? Kalian enggak harus melakukan yang susah-susah buat Tuhan. Dengan kita semua di sini, kalian berkumpul sama-sama, have faith, punya iman. Tuhan, aku percaya sama Engkau, Jesus, aku percaya. Itu sudah menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan pernah mikir, menyenangkan hatinya Tuhan itu susah ya. No, as I told you, He already waiting for you. In a bad, in a good, in everything you do, He is with you. Acknowledge that He is with you every time, every minute, every second. Then that's faith, already pleasing God. How simple He is, right? Thank you, Jesus. We give you glory, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father, that your love overflowing in our heart. This is not us. This is for your glory, Lord. This is for your kingdom, Lord. Pakai anak-anakmu di sini, Tuhan, yang masih muda-muda ini, Tuhan, untuk membesarkan kerajaan-Mu, Bapa. Kau lihat hati-hati mereka, Tuhan. Persiapkan, Tuhan, untuk tentara, Tuhan, army di masa pergerakan-Mu, revival-Mu, Lord.
Terima kasih Tuhan, kami boleh punya waktu yang sangat indah Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu. Di dalam pujian kami ini Tuhan, dan di dalam fellowship setiap hari Jumat ini maupun di CG Westin juga Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau sendiri yang mengurapi mulut hamba-Mu Tuhan, untuk boleh Tuhan memberitakan firman-Mu. Juga anak-anak Tuhan, Kau berkati Bianca Tuhan, yang mungkin juga akan menceritakan firman-Mu Tuhan untuk anak-anak muda Tuhan. Tapi Tuhan, urapi juga Tuhan anak-Mu ini Tuhan, Kau pakai di dalam kehidupannya Tuhan, dan makin hari makin indah. Thank you Jesus. We open this fellowship. Amen. Oke, yang muda-muda kalau misalnya itu boleh naik-naik. Tadi udah makan belum? Oke. Kalau mau dengar di sini ya boleh, tapi Bianca sudah kan? Bianca tadi yang mana Bianca? Oke. Can I come up? Win. It's okay, just leave it. Just leave it. Don't worry, don't worry. Win, kameranya mungkin bisa dijadikan satu ya, Win. Kayak apa? Dipendek no. Sini Nen, sini Nen. Yin. Halo. Ya, Ceng. Wes ya, kita mulai ya. Hari ini buruk dari tadi buruk. Ya. Saya pengen itu wes mari belum. Sebentar ya. Oh, ya gede. Wes, ayo Win. Gak apa-apa wes. Kita mau belajar hari ini. Aku mau bawa tentang, saya berapa belakangan ini saat teduh tuh baca tentang Abraham ya. Keluarganya Abraham. Terus juga perjalanannya ya kan. Saya cukup surprise ya berapa kali baca firman Tuhan itu. Kayaknya Tuhan tuh selalu ngasih baru terus gitu. Dengar nggak Yin suaranya? Jelas, cuma burem layarnya. Burem. Wis Win. Belum? Rada cepet Win. Sudah, wes. Ya, jelas, wes. Jadi aku tuh baca Abraham ya. Abraham ini tuh setelah kita lihat sejarahnya juga ya. Dia ini dipindah dia disuruh Tuhan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim kan gitu kan. Ya ini saya sedikit belajar dari saat teduh yang saya dapat ya. Saya tuh melihat bahwa Abraham itu benar-benar bisa taat, bisa sabar, bisa mau mengikuti Tuhan tuh luar biasa. Dia ini dari bangsa yang hitungannya tuh Ur Kasdim tuh kalau kita ngelihat artinya ya. Ternyata tuh bangsanya itu bangsa-bangsa yang menyembah okultisme gitu loh. Makanya kenapa Tuhan bilang, "Oh, berangkat keluar dari tanah Ur Kasdim ini, pergi ke tanah perjanjian yang aku kasihkan gitu." Nah, saya sempat bertanya-tanya ya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya
kok bisa, kenapa kok Abraham ini sudah sempat dari keluar Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan, habis gitu kok sempat keluar lagi dari Mesir, balik harus habis dari Kanaan pergi ke Mesir, pergi kemana-mana ya kan, terus tinggal lagi balik ke Kanaan. Saya tuh bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan? Ya betul, ada tanah perjanjian itu memang dijanjikan Tuhan. Seperti kita ini juga kadang tuh disuruh lihat masa depan sama Tuhan tuh sangat terang benderang. Tapi kita tuh masalahnya tidak gampang atau sangat susah untuk menaklukkan daging kita. Seperti Abraham ini, untungnya ya, dia ini tuh mau dengar Tuhan, langsung ikuti Tuhan, pindah keluar dari Ur Kasdim. Ternyata bangsa Ur Kasdim ini, dia itu bangsa-bangsa yang menyembah paganisme. Nah, dia ini pun juga bukan langsung loh ya, bukan langsung dalam waktu usia mudanya keluar dan ngikutin gitu. Karena sebelumnya ada bapaknya kan, Terah gitu. Lah, umur berapa? Baru berpindah kan 87 tahun lebih ya kalau nggak salah ya. Kita mau baca di Genesis ya. Di kitab apa itu? Kejadian. Itu. Kejadian. Kejadian 12. Itu tolong lagu nih itu patenono sing apa wangi-wangian itu. Saya baca di KJV ya ini ya. Now the Lord 12 ya, Genesis 12, Kejadian 12. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. Ini kalau bahasa KJV-nya agak susah ya. Sebentar. Kejadian 12. Mungkin saya nanti mungkin akan enggak semua dibaca ya, tapi paling enggak kita tahulah sejarahnya Abraham itu bagaimana kan gitu. Kalau dengan New King James-nya, tapi saya Indonesia kan ya. Now the Lord had said to Abraham, maka sekarang Tuhan berbicara pada Abraham, keluar dari negerimu, dari keluargamu, dan dari keluarga bapakmu, menuju pada tanah yang akan aku tunjukkan, dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau, dan maka aku akan membuat namamu besar, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk siapa dia yang mengutuki engkau, dan in you all the families in the earth shall be blessed. Semua di dalam engkau, keluarga-keluarga yang ada di bumi dunia ini akan menjadi diberkati. Nah, saya enggak cerita banyak dari sini ya, tapi saya melihat sejarahnya ini, saya mau sedikit cerita. Tuhan itu ngasih janji, Tuhan tuh janjinya kepada Abraham tuh cuman kayak gini aja. Nah, saya tuh membaca perjalanan sejarahnya dia juga ya kan. Abraham itu habis keluar dari Tuhan berbicara pada Abraham. Abraham itu dengan Sarah meninggalkan negaranya dan keluarganya ya kan. Untungnya istrinya juga mau ikut dengar ya kan gitu ya. Terus Abraham sempat pergi ke Mesir. Terus juga ada kejadian juga bahwa Abraham dengan Lot berpisah. Terus juga selanjutnya lagi Abraham itu berdoa untuk Lot kan gitu kan. Terus habis gitu supaya Lot diselamatkan. Terus sempat ketemu dengan Melkisedek. Juga Tuhan itu membuat the Lord ada perjanjian lagi dengan Tuhan dengan Abraham kan gitu kan. Terus ada kejadian Hagar dan Ismail dan banyak lagi lah kan gitu. Saya baca belakangan ini ya kan, setelah saya nggak menceritakan satu part, tapi saya melihat sejarahnya dia ini, itu menarik gitu. Oh Tuhan itu punya planning itu mengeluarkan dia dari tanah
Ur Kasdim itu kena apa ya? Saya sempat tanya gitu. Oh iya ya, ternyata artinya Ur Kasdim itu adalah bangsa yang menyembah okultisme. Oh, Tuhan itu memanggil orang pilihannya keluar dari hal-hal yang dirasa itu tidak baik. Kelihatannya normal. Budaya di sekitar kita tuh kelihatannya aman-aman aja. Namun apa yang terjadi? Oh, ternyata itu tidak senatural atau segampang itu untuk bisa diterima oleh Tuhan. Kenapa kok saya ngomong gini? Kita mundur ke belakang pada saat Abraham dengan Lot ya. Setelah Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, dia pergi ke Mesir. Setelah ke Mesir, terus dia kan dia sempat menetap ke satu tempat, ke Negev, ya kan? Nah, di sana dia menetap sebentar. Di sana dia menjadi sangat kaya dan sangat berkelimpahan. Setelah itu, pada saat berkelimpahan, muncullah perperangan antara pegawai-pegawainya lah di bawah itu antara dengan Lot ponaannya kan gitu kan. Nah, sampai di sana dia harus memilihkan pisah kan gitu. Udah kamu berpisah dengan Lot. Nah, dari sini juga di dalam ceritanya ini nanti saya juga belajar banyak hal kan gitu. Nah, pada saat pisah dengan Lot itu, sebelum pisah Abraham menawarkan ke Lot. Padahal Abraham ini kan sangat-sangat kaya dan hitungannya dia tuh secara level keluarga itu dia hitungannya kan Lot ini keponakannya lah, lebih muda kan gitu kan. Nah, tapi dia bilang sama Lot, pilihan dulu, kamu mau yang mana kan gitu. Nah, saya juga melihat lagi sikap Abraham. Bisa enggak di dalam setiap kehidupan kita ini juga punya sikap yang berjiwa besar. Dalam kondisi kalau misalnya bertengkar nih di dalam satu keluarga misalnya, atau bertengkar di dalam satu hubungan bisnis lah, atau di dalam kondisi berteman lah atau apapun lah kan gitu. Bisa enggak bilang, wes kamu maunya apa? Kamu pilihan yang terbaik dulu. Punya enggak sifat melayani seperti ini? Nah, ini nanti mungkin saya boleh ngomong judulnya adalah apa yang dapat kita pelajari dari Abraham, seorang Abraham, ya kan? Supaya kita dalam mengaplikasikan di dalam kehidupan kita itu, kita bisa ndak dengan suaranya kurang banter tayin. Enggak, oke ya sudah. Jadi apa yang dapat kita pelajari di dalam karakter yang dipunyai Abraham dan juga karakter yang dipunyai dari keluarga-keluarganya kan gitu. Nah, saya menemukan sesuatu yang menarik ya. Saya belajar. Pertama, dia disuruh keluar. Misalnya kita nih sudah mapan, sudah enak, sudah semua. Bisa enggak suruh keluar? Gitu aja nurut. Yang kedua, setelah sudah punya semua menetap, sudah semuanya sentap, bisa enggak kita ini ya wes lah legowo. Wes kamu pilih yang terbaik, kamu maunya apa? Apa yang terjadi? Lot milih yang terbaik kan? Tanah yang paling subur di dia bilang sama Lot di Kejadian 13 ayat 8. So Abraham said to the Lord, mari kita jangan bertengkar antara kamu dengan saya maupun bagian dari anak-anak buahmu ataupun dengan apapun yang terjadi, kita ini keluarga dekat. Dan apakah semua tanah ini bukan juga punyamu? Ayo kita membagi. Kalau kamu ke kiri, aku akan ke kanan. Kalau aku ke kanan, kamu ke kiri, ya kan? Terus ayat 10, Lot melihat sekelilingnya dan melihat semua peta yang di Jordan, ya kan? Yang paling subur, ya kan? Yang banyak di pengairan seperti tanahnya Tuhan, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroy Sodom and Gomorrah. Sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomorrah. Ayat 11, maka Lot memilih untuk dirinya dan sebagian tempat di Jordan
dan mengarah ke timur. Ya kan, sehingga mereka akhirnya berpisah kan gitu. Pokoknya yang paling bagus, ya kan, itu diambil sama Lot. Tapi tempat itu dekat Sodom dan Gomora kan gitu. Di sini kita bisa melihat karakternya Lot. Dia itu harusnya kan ada unggah-ungguh lah, maksudnya secara ada timur ya, mungkin kita ketimuran ya atau gimana. Kalau kita ditawari orang, jangan hitungannya ngaji pumpung lah, kasarannya kan gitu ya toh. Tapi benar-benar apakah bisa kita tuh bisa gimana ya, bisa ngomong, yo jangan aku sih milih atau gimana. Apalagi kita lebih muda kan gitu ya. Atau mungkin kita sebagai istri juga mungkin ya jangan saya lah yang menentukan pilihan kan gitu-gitu ya. Tapi biarlah kamu aja yang milih bagaimana. Harusnya kan ada unggah-ungguh gitu. Nah ini pelajaran Abraham ini saya aplikasikan di dalam kehidupan saya ya. Saya merasa bahwa wah saya mengaca banyak ini terhadap Abraham. Apakah saya ini juga bisa seperti Abraham enggak ya kan gitu ya. Saya juga melihat wah gila ya bener ya lah Abraham ini legowo banget. Sedangkan saya banyak ya keluarga-keluarga yang di tempatnya kita tuh kalau sudah kaya lupa, apalagi urusan kalau misalnya bisnis atau apa, misalnya kerjaan. Wes kalau sudah makmur, bisa eker-ekeran perkara uang kan gitu-gitu loh. Apalagi, apa bisa? Oh yang tahu sudah kita pasti jelas-jelas disolimi. Apa bisa kita itu menerima dengan legowo? Tapi kita lihat Abraham. Tunjukkan yang terbaik. Dia percaya bahwa Tuhan itu menjanjikan dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia akan diberkati Tuhan. Fokusnya tuh bisa seperti itu, sehingga dia dengan legowo bisa nawarkan nih sama Lot, lu ambil dah yang lu mau kan gitu. Duluan ditawarkan dan Lot tidak ngomong enggak loh, langsung oke, aku milih yang paling subur kan gitu. Dari sini kita bisa ngelihat inilah human being ya, kebanyakan manusia tuh seperti itu. Lot ini enggak sadar yang dipilih. Sebelahnya tuh dekatnya Sodom dan Gomora. Dia diselamatkan dari Ur Kasdim keluar dari yang seperti itu, ternyata dicari tempat dekatnya Sodom Gomora. Nah, ngintip ya, bahasa intip itu apa ya, seperti setan mengintai ya kan, tidak sadar bahwa itu tuh temptation, itu tuh godaan yang luar biasa. Nah kelihatannya subur, tapi ternyata moralitasnya di Sodom dan Gomora ndak karu-karuan kan gitu. Dan dari sana kita bisa ngelihat lagi nih, setelah perjalanan Lot pisah dengan Abraham nih kan gitu ya. Ini kita belajar di dalam karakternya keluarganya mereka ini. Yang saya belajar itu luar biasa gitu. Lot ini berarti orangnya agak ada greed kan gitu kan. Terus dia mikirkan kepentingannya sendiri. Agak gimana ya, agak selfish lah gitu ya, kita boleh ngomong. Terus orangnya itu juga boleh dibilang gimana ya, orangnya itu mungkin tidak punya hubungan yang kedekatan dengan Tuhan yang lebih. Karena apa? Seperti yang kita mau baca ya di dalam kitabnya yang ini, waktu saat Lot ini kan kita lihat ya sejarahnya masuk agak apa? Sejarahnya lagi. Setelah Lot pisah kan Tuhan sangat marah dengan Sodom dan Gomora nih kan gitu. Dan ternyata Tuhan tanya, berapa aku mau menyelamatkan Lot. Itu kita boleh ngeliat lagi ya. Negosiasi Tuhan dan negosiasi dengan Abraham kan gitu. Negosiasi dengan Abraham gimana? Kamu berapa orang yang yang bisa diselamatkan di dalam Sodom dan Gomora kan gitu kan? Abraham itu kita ngeliat lagi nih punya karakter. Walaupun sudah hubungan dekat dengan Tuhan masih menanyakan gimana. Sodom Gomora kan benar-benar luar biasa ya. Tapi Tuhan, walaupun Lotnya seperti itu dengan Abraham, tapi Abraham itu masih ingat loh sama, walaupun sudah ya wes diambil yang terbaik. Tapi Abraham ini bisa ingat nih sama Lot. Loh, Tuhan hancurkan ini Sodom dan Gomoranya, masih ada Lot loh. Apapun yang terjadi dia masih maksudnya memikirkan gitu loh. Nah kadang kita tuh kalau disakiti orang, apakah kita tuh bisa mikirkan dia, masih mikirkan Tuhan selamat no dia ya toh. Kadang itu luar biasa susah kan gitu ya.
tapi saya juga pernah ngalami ya, saya pernah ngalami sendiri. Tapi Tuhan melatih ya bagaimana, udah jangan dendam nih, biarkan pembalasan jadi bagian saya. Tapi kamu bisa ngelihat, waduh tapi waktu di prosesnya itu, saya sakitnya luar biasa. Tapi saya juga melihat, oh kalau kita ikut Tuhan, kita fokus sama janjinya Tuhan, itu tuh indah gitu. Nah, saya tuh benar-benar dikuatkan ya dari Abraham ini kan gitu. Nah, waktu Tuhan bernegosiasi dengan Abraham masih ingat sama Lot nih. Nah, kita juga ngelihat pada saat Lot di sana, waktu mau diselamatkan, ya kan? Kita baca di Kejadian 18 ya. Sorry. Salah. Lot. God promised. Sodom Gomora 19 ya, sorry salah. Nah, ayat 19 ya kan. Ada 2 malaikat datang ke Sodom untuk menyelamatkan Lot seperti janjinya Tuhan kan gitu kan. And now ada 2 malaikat datang ke Sodom di sore itu, dan Lot masih sedang menunggu di pagarnya itu. Nah, Lot melihat mereka dan dia bangkit untuk bertemu dengan mereka. Dia merendahkan hati, kayak nidau, berlutut sampai ke tanah, dan dia berkata, ini Tuhanku, please turn into your servant house and spend. Maksudnya dia memohon 2 malaikat itu untuk tinggal di dalam rumahnya kan gitu kan, cuci kakimu dan engkau pagi-pagi boleh pergi kan gitu. Tapi malaikatnya bilang, no, but we will spend in the night in the open square. Tetapi Lot memaksa, weslah masuk rumah kan gitu. Nah, sebelum mereka sampai ke rumah, orang-orang di kota Sodom itu, tua dan muda, mengepung tuh rumah kan gitu. Mereka memanggil Lot dan berkata kepada dia, mana itu orang 2 itu untuk yang tinggal di rumahmu, keluarlah. Maka kita akan, maksudnya ya begitulah, maksudnya apa itu tadi kalau bahasa Indonesia ya. Bukan dipaten, ya maksudnya kayak, karena Sodom dan Gomora kita tahu dengan kondisinya kan sudah bangsa yang sangat wicked gitu loh, bangsa yang sangat moralnya tuh tidak benar, laki dengan laki kan, kayak begitu gitu loh. Jadi tamunya itu maksudnya tuh mau dimakan gitu loh, untuk dijadikan begitu gitu loh. Jadi itu yang mungkin kalau kita terjemahannya banyak itu penjelasannya demikian gitu. Ya maksudnya begitu, jadi mau dibikin gitu. Nah, dari sini ya kita baca, kalau di ayat 19 tuh ya, kalau baca di bawah itu, kita tuh ngelihat bahwa Lot ini di dalam kondisi tempat sudah moralnya tuh dia bercampur dengan moralnya yang begitu rusak. Kita mau lihat di bawahnya lagi. Di ayat Kejadian 19 ayat 6 ya. Pada saat orang-orang tuh minta keluar itu tamumu itu gitu kan. Tapi di ayat 6 Lot keluar dan bilang pada mereka, dan menutup pintu, jadi Lotnya di luar ya, tamunya di dalam. Tolong jangan berlaku demikian kan. Please my brethren, saudara-saudaraku, jangan berlaku begitu jahatnya. Lihat sekarang, aku punya 2 anak perempuan yang tidak punya laki-laki. Tolong bawa let me bring. Aku akan membawakan mereka kepadamu. And you may do not. Kamu boleh berlaku apapun seperti yang kamu mau. Cuman jangan pada laki-laki ini. Since this is the reason they have come under shadow of my roof. Apalagi karena mereka tuh tamuku. Nah, dari sini coba pikirin, ada tak seorang tua ngasih anaknya? Betapa dia sudah bercampur moralnya dengan Sodom dan Gomora. Nah, sampai mungkin ya yang mereka tuh di sana laki-laki suka sama laki-laki, sehingga dia tahu, sebenarnya Lot ini tahu nih, dia enggak suka sama perempuan, makanya dia menyodorkan perempuan, anaknya sendiri
yang enggak punya laki-laki gitu. Nah bayangkan, dia tidak tahu betapa dia milih yang terbaik. Kadang manusia itu sukanya short term, tapi enggak tahu belakangannya ini loh, bendol burinya ini loh. Maksudnya belakang ini ada apa ya kan gitu. Nah pada saat kita ngelihat seperti ini kan ngenes ya. Pada kondisi kecepet anaknya dijual sama orang kan gitu. Nah saya baca ini, waduh berarti bener-bener gimana ya. Sudah bejat sekali kan gitu. Nah makanya ya kadang kita diingatkan dari cerita ini juga ya. Di dalam kondisi apapun kita jangan sampai kepepet apapun lah ya. Jangan sampai kita tuh incip dosa kasarnya. Incip tempat-tempat yang kelihatannya baik tapi salah gitu ya. Jangan kita tuh punya hati, akar hatinya itu gimana ya? Maunya itu melakukan keadilan dengan kondisi kita sendiri. Maksudnya dengan pandangan kita sendiri. Biar Tuhan itu yang membela kita gitu loh. Karena apa? Pada saat mungkin kita enggak tahu ya, Abraham dengan Lot waktu pisah-pisahan ya enggak tahu kondisinya bagaimana. Tapi Abraham itu bisa bersyukur. Dah Tuhan, itu pun dia membuat altar sama Tuhan kan. Setelah pisah-pisahan dia bikin altar sama Tuhan kan gitu. Abraham tuh kalau pindah-pindah itu tuh selalu bikin altar, bikin mesbah doa untuk Tuhan. Dan yang paling luar biasa kalau kita boleh mau lebih mendetail, saya tanya kemarin belajar dengan Pastor Melvin gitu. Saya tanya, Tuhan, kenapa ya Pastor di dalam kondisi negaranya tuh Ur-Kasdim dulu kan enggak ada yang tahu Tuhan seperti gitu. Tapi kenapa dia bisa kenal Tuhan? Dan setiap kali kemana dia bisa bikin altar ya, saya bilang gitu. Kenapa dia juga harus keluar dari tanah Kanaan dulu, terus ke Mesir, terus baru lagi ke Negev itu dekat dengan Kanaan. Saya dapat pelajaran yang berharga, bagus gitu ya. Coba Tuhan bilang toh, I will bless you, I will make you to become a great nation, you will be prosperous. Kasaran Tuhan tuh pasti akan memberikan kamu tuh apapun ya. Great nation tuh besar bangsa loh. Abraham bukan raja, tapi dia punya kedudukan sampai raja-rajanya tunduk sama dia. Betapa Tuhan mengangkat dia luar biasa. Tapi kan enggak tahu. Sejarah boleh ngomong. Dalam arti gini, semua tempat yang dibikin mesbah doa dengan Abraham sampai detik hari ini itu menjadi negara-negara yang kaya akan minyak. Urapan doanya Abraham itu menjadi anointing. Tuhan mengurapi Abraham. Dimanapun Abraham ada, dimanapun tanah yang ada Abraham, itu jadi kaya. Makanya lihatin, menjadi sumber minyak. Termasuk Ismail, anaknya Hagar pun, Tuhan bilang, he will become, Hagar itu menjadi 12, punya 12 keturunan yang menjadi kerajaan besar. Untuk kepercayaan seberang gitu. Tapi lihatin, negara-negara yang dipunya Ismail pun, keturunan Ismail pun itu menjadi kaya akan minyak. Karena urapan yang dipunya Tuhan untuk Abraham. Wah ini hebat. Tuhan itu luar biasa dan sejarah mengatakan demikian. Nah saya juga belajar, wah ternyata Tuhan itu kalau punya planning, manggil orang membebaskan. Kamu disuruh milih choice kan gitu. Tapi kita tuh bagaimana sikap hati kita dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Dia punya hati itu ya, Abraham tuh punya kerendahan hati, punya kebesaran hati, punya ketaatan. Nah, dia juga punya banyak hal yang baik-baik. Tapi kita juga mau belajar nih dari Abraham nih. Kita lanjut lagi ceritanya kan gitu. Ya seperti kita tahu juga Lot ini kan seperti itu toh. Nah, jangan kita seperti Lot. Milih yang terbaik, dia ndak tahu unggah-ungguh, ndak tahu sopan santun, ndak tahu tata krama, pokok sing apik diambil. Nah itu, jangan bergantung pada keserakahan maupun kekuatannya mata yang kita lihat. Karena belum tentu mata kita indah melihat, bontotnya ndak enak kan gitu. Sampai dia itu kecampur moralnya, padahal dia itu sebelum ikut Abraham, kan dia sebelum pindah, kan ikut Abraham, dia juga ikut punya altar, punya apa. Tapi karena hubungannya ndak bagus, akhirnya kan dia tercampur. Kita bisa ngelihat moralnya Lot ini sudah tercampur sampai anaknya ya dijual. Nah, pada saat dia dikasih, mungkin tahu ya, mungkin dia pada saat mau stand ground, sampai orang-orang tuh datang itu sudah kasep kasarannya.
Kenapa kita ngomong dia waktu mau bertobat sudah terlambat? Dalam arti itu sudah kecampur-campur, tapi Tuhan tuh ngeliat gitu loh. Yaitu dia menunggu 2 malaikat itu di depan pintu Sodom. Berarti Tuhan juga mungkin ngasih tahu, kok Isa tahu ada tamu mau datang kan gitu. Tapi pada saat dia mau berlaku benar karena sudah tercampur moralnya, makanya sampai orang-orang wes lah keluar noai. Ngerti nggak? Jadi dianggap orang wes, maksudnya tuh dianggap orang tuh sudah, orang tuh meragukan kebenarannya. Sampai makanya dia pun juga wes tak kasihkan anakku dewek ae gitu loh. Tapi lihatan karena dia berlaku demikian sampai di bawah-bawah, termasuk anaknya. Kita mungkin kalau baca sejarahnya kan bisa tahu ya. Lot and his daughter itu mulai ayat 30 sampai 38 itu, bayangkan anaknya juga sampai membuat mabuk bapaknya sampai sampai dia hamil kan gitu-gitu. Jadi kayak ini tuh kecampur Sodom dan Gomora. Makanya belajar dari pengalamannya keluarganya ini, ya kan? Kondisi kecepit apapun, janganlah kita cari shortcut. Janganlah kita melihat yang ketokane enak, tapi buntutnya gak enak kan gitu ya. Nah itu pelajaran juga buat aku juga lah sama yang gitu. Nah terus juga kita ngelihat lagi nih ke belakang ya kan. Abraham ini kita pernah juga lihat ceritanya ya. Abraham menipu Abimelek. Abraham juga sempat menipu Firaun ya. Karena dia takut, pikirnya itu sampai bilang kalau Sarah ini adiknya bukan istrinya. Nah, ini juga kita perlu belajar juga nih. Orang pilihan Tuhan bisa juga salah juga. Dalam kondisi kepepet, dia itu bisa kayak katanya bilang white lies. Ya, white lies gitu. Kalau boleh lihat sejarahnya, Abraham ini sama Sarah itu sebenarnya sepupu. Sebenarnya dia kalau ngomong saudara itu enggak salah. Tapi kan dia sudah jadi suami istri. Dia tidak menghormati ikatan itu. Sehingga waktu dia takut nih, Abraham ini takut. Fear of man more than fear of God. Itu bikin masalah. Ini pelajaran saya juga ya toh. Jadi saya belajar ya dari sini. Ya kalau kita tuh, saya juga ada kasus mungkin ya kan pernah tahu ya. Maksudnya saya pengennya enggak bertengkar keluarganya. Kita bikin sweet lies kan gitu. Sweet lies, white lies kan gitu. Tapi buntutnya mendol belakang kan gitu kan. Nah, untungnya Tuhan tuh menutup juga. Jadi dia tahu di dalam Sarah dan Abraham itu orang pilihannya Tuhan. Jadi pada saat dia pakai kekuatannya sendiri, itu pun Tuhan masih melindungi. Tapi Tuhan ingatkan. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa Abraham itu dikeluarkan dari Ur Kasdim. Itu loh, moral-moral kita. Apa yang menjadi pandangan-pandangan kita ya. Mungkin secara tradisi, secara budaya, secara normalnya dunia kelihatannya oke. Tapi Tuhan itu kalau milih orang dan kamu punya memegang satu tujuan, purpose-nya Tuhan. Tuhan tuh kepengin memurnikan kita. Tidak cuman tak pakai, tak kasih hadiah tapi baru gitu. Abraham ini juga punya karakter yang perlu dimurnikan. Sehingga Tuhan tuh ngajak dia keluar dari Ur Kasdim, dipindah sampai sepanjang perjalanan ini. Yang hebatnya Abraham tuh taat. Nah, kita belajar, ya kan? Abraham ini juga bisa bojok loh, ternyata ya kan? Bisa kondisi kepepet. Kenapa dia bilang? Dia sempat ngomong sama Abimelek. Saya takut ngomong ini bojoku, karena kalau enggak pikirnya itu kurang ajar, karena semua mungkin waktu itu mungkin secara budaya mungkin harus yang dipilih sama raja harus diambil gitu kan. Nah, tapi Tuhan enggak mau kayak gitu. Jangan kita fear of man more than fear of God. Jangan kita takut akan manusia sampai kita tuh mengorbankan apa yang kita punya, kebenaran yang kita punya, fakta yang kita ada, sampai akhirnya salah. Ya karena Tuhan tuh berkenan sama Abraham Sarah ya kan, karena dia juga orang yang baik dan dia itu taat sama Tuhan. Tuhan mengunci sampai untungnya belum sampai tidur dengan Abimelek atau Firaun tuh belum sampai meniduri atau makan Sarah gitu loh. Tapi Tuhan memberikan hukuman. Nah, setelah dari Abimelek itu
Abimelek kan tahu bahwa dia itu orang pilihannya Tuhan, sehingga dia mengembalikan Sarah dan akhirnya memberkati Abraham. Nah, tapi luar biasa, pada saat Tuhan juga janjikan, I will bless who will bless you. Siapa yang memberkati kamu, aku akan memberkati juga kan itu. Dan Abraham tuh diberkati luar biasa. Kita juga ngelihat lanjutnya tuh Melkisedek. Makanya ya dari sini saya belajar apa? Kita semua itu pilihannya Tuhan. Kita belajar memberkati orang, tapi dan juga supaya orang tuh juga memberkati kita. Dalam arti memberkati blessing, speak blessing, bukan materi ya, tapi speak blessing. Karena dengan begitu pun juga salah satu bagaimana menyenangkan hatinya Tuhan. Kita itu sebagai anak-anak yang dipanggil Tuhan, dipilih sama Tuhan, jangan pernah kasarannya gimana ya, anggap enteng atau anggap murah kasih karunia-Nya Tuhan gitu. Karena kadang ya kita mungkin guyonan, ini contoh nih ya. Sempat guyon-guyon nih ya kan. Saya tuh dulu mikirnya gini, ini kebetulan ada satu temen nih mau meritnya itu bagi kita tuh kan, kalau Indonesia di kita itu kan bisa kawin gerejanya duluan, terus kawin pestanya belakangan kan gitu. Nah, karena mungkin dari satu keluarga ini beda keyakinan, sehingga orang tuanya tuh minta tetap harus pakai keyakinan bapaknya. Yang satunya keyakinannya berbeda ya, walaupun sama-sama di gereja tapi beda gitu loh. Nah, kita tuh mikir kan, kalau saya pribadi loh ya, saya tuh nggak kepikir sebenarnya. Ya gak apa-apa toh, maksudnya menyenangkan hati orang tua gitu. Ya udah kawin di gereja ya podo-podo mas, walaupun beda satu, mungkin yang satunya beda aliran gitu loh. Tapi kan bikin perjanjiannya kan 2 kali gitu loh. Loh ya gak apa-apa toh. Nah, saya pribadi nih ya toh. Saya pikir nggak apa-apa. Saya pikir ya gini loh. Saya mungkin teman saya tuh taunya mungkin saya sudah lebih lama lah ikut Tuhan atau gimana, mungkin lebih ngerti gitu. Ternyata saya ini salah juga gitu loh, ngerti nggak? Ngasih omongan gini, loh ya gak apa-apa toh. Soalnya saya mikir menurut natural saya pikir perkiraan saya ya gak apa-apa toh. Saya ternyata ditegur nih sama pastor gitu. No, nggak boleh. Loh, saya bingung, saya dimarahi gitu. Loh kenapa pastor? Kan beda kan, nggak apa-apa kan gitu. No, you dishonor God. Karena perjanjian perkawinan itu, oke, sama-sama sudah di gereja sama-sama nih kan gitu. Tapi kamu tuh nganggep enteng sekali Tuhan itu. Memang mau vow di sini vow lagi. Memang mau kawin itu dianggap kawin 2 kali. Tak pikir. Oh ya. Kadang tuh kita itu mungkin nggak sadar bahwa saya bingung antara take for granted atau gimana ya, sampai saya kayak itu karena kita tuh mungkin kecampur dengan ya kondisi yang ada di dunia ini. Jadi kita kira gak apa-apa, tapi ternyata tuh nggak boleh gitu. Nah, saya ngomongin orang maksudnya baik gitu kan, tapi menyesatkan jadinya. Salah gitu. Jadi saya merasa gini, ya kita tuh gak boleh loh. Maksudnya tuh take for granted the blessing yang sudah kita punya gitu. Saya mikir bahwa itu sepele gitu. Ternyata honoring God itu nggak boleh sampai kayak begitunya gitu. Jadi, nah Abraham ini kalau saya boleh ngomong ya, dia tuh sangat menghormati Tuhan tuh sampai di dalam segala hal, dia tuh sampai dimanapun loh ya, covenant itu benar-benar dijaga banget gitu. Dan sehingga Tuhan tuh memegang perjanjiannya juga utuh sama dia. Aku akan membuat kamu jadi bangsa yang besar, aku memberkati kamu, siapa yang memberkati. Nah saya kira, ya I speak blessing to my friend gitu. Aku memberikan satu saran kan gitu kan, berkat saran lah kasarannya gitu. Tapi ini salah nih, karena aku gak tanya Tuhan nih kan, gitu. Akhirnya jadi sesat malahan gitu loh. Sampai akhirnya kita ketegur juga. Nah, tapi Tuhan tuh baiknya adalah, kalau kita pun ya toh, orang-orang mungkin intensi kita baik atau gimana, tapi kita tuh belajar untuk nanya Tuhan deh. Dalam kondisi apapun tuh tanya Tuhan.
Karena kadang kita enggak tahu. I speak blessing ternyata menurut kita speak blessing, tapi ternyata menurut Tuhan itu enggak benar misalnya kayak gitu. Itu kan tanda kutip bahaya nih gitu kan. Nah, besok kalau ada apa-apa misalnya di dalam perkawinan tuh, aku lah tambah kelempar balik gitu loh, salah lagi gitu loh. Wah, ini satu pelajaran juga yang lebih go deeper ya, bahwa kita enggak main-main. Karena Tuhan memberkati kita yang kita dipanggil nih. Tuhan akan memberkati kita nih. Tapi kita juga enggak boleh take for granted berkat yang kita sudah dapat. Mungkin kita dipercaya nih, jadi mungkin kakak rohani atau atau temen lah yang lebih gimana gitu. Tapi kita tuh enggak boleh take for granted, yaitu memberkati. Nanti salah-salah itu hukumannya balik ke kita juga gitu loh. Nah, ini satu pelajaran bahwa ya itu Abraham tuh bayangkan ya, untuk segala kecil-kecil dia bisa berdiskusi sama Tuhan, tanya-tanya. Satu kesalahan yang dia enggak tanya adalah pada saat Sarah nyuruh Hagar itu dikasihkan ke Abraham untuk punya keturunan karena janji Tuhan tidak kunjung datang kan itu. Itu salah satu contoh lagi bahwa ya ini loh juga orang pilihan Tuhan tuh bisa salah kan gitu. Jangan maksudnya jangan sampai kita tuh jadi gantungkan orang sampai kita tuh salah jalan kan gitu. Nah, yang kita pelajari juga bahwa Abraham ini termasuk Tuhan tuh juga lihat ya, yang kalau ayat-ayat selanjutnya ya. Pada saat Abraham kan sudah punya anak Ishak. Ishak sama Ismailnya Ishaknya digodoin sama Ismail nih. Sarah tidak suka kan gitu kan. Ya kan? Sehingga Sarah minta tolong untuk mengusir Hagar dan Ismail kan gitu. Hatinya Abraham sedih karena apapun juga Ismail anaknya kan gitu kan. Pada saat itu dia bertanya sama Tuhan nih kan gitu. Tanya sama Tuhan, bilang, "Tuhan, ya apa ini Sarah ini nyuruh pergi gitu." Kalau kita mau baca ya, lucu loh Tuhan itu. Tuhan tuh bilang sama dia. Apa namanya? Nih. Ayat Kejadian 21. Ayat 12. Tetapi Tuhan berkata pada Abraham, "Jangan bersedih terhadap anakmu." Dan itu Tuhan bilang, do whatever Sarah tell you. For Isaac is the son through whom your descendant will be counted. Tuhan bilang apa? Karena kamu dulu kan ngikutin Sarah. Tuhan bilang, lakukanlah apa yang diperintahkan Sarah. Bukan kasarannya gini loh. Dalam tanda kutip itu bahasa halusnya. Itu konsekuensi yang harus dibayar karena kamu tidak tanya. Tapi Tuhan tuh bilang, kamu berlaku salah karena orang itu. Kamu akan membayar konsekuensi yang salah itu karena orang itu juga. Jadi kita itu makanya untuk berlaku benar maupun mengikuti kata-katanya Tuhan, atau mungkin kita berlaku salah itu, kita kenapa harus bayar harganya juga ikut itu. Makanya dia bilang, ikut ono Sarah, kamu kan ngikuti Sarah dulu, bukan ikut aku kan gitu-gitu loh. Betul kan? Nah, konsekuensinya itu adalah you have to deal with it. Tapi Abraham juga, ya sudah, karena Tuhan bilang seperti itu, konsekuensi yang dibayar juga mahal karena dia harus kehilangan anak yang pertama kan gitu kan. Tapi Tuhan tuh baik. Apapun dalam kondisi-kondisi yang jelek pun Tuhan tuh merubah baik. Tuhan juga memberkati Ismail kan gitu kan. Tapi ya sakit. Itu kan buah itu sampai detik hari ini efeknya kan panjang kan gitu-gitu loh. Nah, kita juga belajar dari Abraham, seorang Abraham ini karakter-karakternya yaitu tadi. Dia ngandalkan Tuhan tapi juga masih bisa keplecuk. Tapi keplecuk pun dia masih bisa repent sama Tuhan dan ngikuti dan bayar harga konsekuensi yang dia punya. Nah, juga kita mau lihat dari waktu kondisi dia. Kalau perkara blessing itu ya dengan Melkisedek. Ya, setelah kondisi dengan dia bantu itu dengan Melkisedek itu. Nah, ini kalau di ayat 14 itu yang tadi saya juga berbicara tentang orang yang memberkati Abraham itu juga luar biasa ya. Termasuk Abraham itu diberkati Tuhan lewat Melkisedek itu. Karena Melkisedek itu orang yang benar-benar dia itu keturunannya Henok ya. Melkisedek itu keturunannya Henok.
Dia itu adalah imam pertama dan raja pertama yang cinta Tuhan. Dan dia itu suka memberkati orang. Nah ini ya. Dia suka mengencourage orang untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Makanya dia bilang, "Blessed be Abraham by God Most High, Creator of heaven and earth. And blessed be God Most High, He who has defeated your enemies for you." Dia mengingatkan Abraham itu untuk tetap ingat sama Tuhan. Setelah Abraham diberkati oleh Melkisedek ini, Abraham pun juga luar biasa, sangat berkemakmuran ya. Tapi juga Abraham jadi hidupnya itu benar. Dalam arti itu dia sudah tidak pernah lagi, kalau kita ngelihat sejarahnya kan tidak pernah lagi menjalani kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dibuat. Dalam arti kayak bujui ini anune Sarah apa ya kan. Nggak ada. Ada impartasi yang dari Tuhan yang luar biasa. Pada saat Abraham sudah mengakui, merendahkan hati dan lain sebagainya, Tuhan ngirimkan Melkisedek untuk memberkati Abraham. Dan Melkisedek itu benar-benar orang yang righteousness ya. Dia jadi perwakilan bahwa seperti kayak Tuhan Yesus gitu untuk di perjanjian baru. Sehingga pada saat itu, di sini sebagai kayak satu tolak ukur. Abraham tidak lagi hidup dalam hidup daging yang lama, tetapi Abraham benar-benar berubah menjadi Abraham yang dimaui Tuhan. Jadi pelajaran dari Abraham ini adalah ketaatan yang membuahkan hasil, karakter yang luar biasa, yang mau diubahkan dan dipanjangkan untuk masuk terus di dalam rencana Tuhan, dan dia mau dimurnikan dari kehidupan-kehidupan yang lamanya, sehingga Tuhan juga memberkati hidupnya luar biasa. Dan benar-benar sampai detik hari ini pun kita menjadi keturunan Abraham lah kasarannya kan gitu. Jadi menjadi suatu bangsa yang luar biasa. Dan kita pun kalau benar-benar ngikuti jalannya Abraham, kita akan diberkati. Karena Tuhan juga bilang kan, semua orang yang mengikuti jejaknya Abraham akan diberkati. Seperti itu. Kita cari Tuhan bukan cari berkat, tapi berkat janjinya Tuhan. Overflow yang dari Tuhan, dari dalam hatinya kita itu untuk kerajaannya Tuhan tuh makin menggebu-gebu gitu. Jadi kan itu enggak cuman bolehlah kondisi dunia ini boleh morat-marit, kondisi sekitar kita boleh morat-marit, tapi kalau kita ngikuti ini, Tuhan tuh gak pernah lepas dari janji yang dia punya terhadap masing-masing kita. Ya itu aja, mungkin sedikit pelajaran, mungkin ada yang mau nambahin juga. Yang onsite itu loh, nggak mau nambahin ya? Siapa sih mau nambahi? Kenalin ya, ini Vera. Itu ini Vera mana sih? Maju ke depan aja, maju ke depan. Raja, ada Vera, ada Neni, Ono Halo. Gina hari ini. Yang baju putih itu siapa? Ayo cepat cewek ini aku ngerti deh. Gina. Oh, halo. Si Vera ini baju Vera. apa ya? Vera. Hari ini pas ketepaan nganter anak ECG jadi ikut pisan. Ya enggak kebetulan lah, Tuhan luar biasa, amazing. Oh, ya. Dari Filipina suaminya. Harusnya ikut CG-nya Pastor Andrew. Ini Ini kok enak cewek semua. Ikut sini aja. Gak apa-apa CG nanti ikut Selasa kalau apa Atau ikut gitu. buat CG. Iya gak apa-apa. Boleh. Ini kan bukan CG toh. Aku kan ini bukan CG, ini interdenominasi, mesti kita ya open lah kan gitu. Mungkin ada sih mau nambahi atau apa, atau mungkin dapat apa mungkin, atau misalnya apa gitu diingatkan atau apa boleh. Ayo Neni nambahin apa Nen? Ini. Share. Kasih ono mic, nggak denger soalnya. Pindah ke depan. Apa Nen? Tes. Dengar deh. Denger. Ya intinya itu
berkat anak cucu Abraham itu tidak akan pernah tertukar ya. Kurang keras ya. Untuk deket kok untuk make untuk nempel. Ya, siapa namanya? Halo, Win nggak keras. wes ya. Yes. Ya, berkat anak cucu Abraham itu tidak akan pernah tertukar gitu ya. Jadi kalau kita mau taat seperti apa yang dilakukan Bapak leluhur kita, Bapak Abraham, ya mungkin jalan kita itu pasti Tuhan yang tuntun. Jadi segala sesuatu itu memang sih sakit, terkadang terseok-seok, dedel-duel, semua baik batin, tubuh, wis gak karu-karuan. Tapi kita kalau mau dibentuk itu seakan-akan itu kadang daging ya berontak ya. Iblis itu selalu mencari kelemahan kita. Kalau enggak lewat hati, pikiran, kayak gitu dibikin sibuk orang itu ya. Tapi dia itu tahu ya, karena dia itu nggak pernah tidur ya, iblis itu. Setiap hari itu ngelilingi kayak seperti singa yang mengaum-ngaum gitu. Siapa sih mau bisa diterkam sama dia. Satu hal yang saya pelajari dari sharing malam ini tuh hanya ketaatan yang saya tangkap. Apapun kondisinya kita, seberapa terpuruknya kita, di titik terendah pun yang bisa kita lakukan cuman bangkit. Seperti Yusuf waktu dibuang di sumur, kanan kiri bawah seakan-akan tertutup, tapi kalau kita mandang ke atas selalu terbuka tangan Tuhan itu. Dan saya percaya semua itu untuk proses pemurnian seperti tadi C. Christine bilang ya. Kita itu supaya nggak jadi anak-anak yang gampangan. Masa kita mau dewasa secara tubuh tapi rohani kita masih kanak-kanak, kan ngomong kasarannya gak lucu maneh. Masa wes umur 40 mah nenen, waduh bukan waktunya minum susu nak, wes waktunya makanan keras kamu, dieng wes. Ya selalu apa intinya Tuhan itu cuman satu hal ya. Di saat detik kita percaya, Tuhan itu sudah langsung kirim Roh Kudusnya di dalam diri kita untuk nguatin. Yang penting kita mau mengaktifkan selalu roh yang ada di dalam diri kita. Saat kita nggak mampu, memang kita nggak mampu, kita terbatas, tapi Tuhan itu selalu nguatin. Gak pernah sedetik pun ninggalin. Justru di saat kita titik terendah itu justru seakan-akan kita nggak merasakan Tuhan. Tuhan itu yang paling terdekat dengan kita. Saya ingat omongannya C. Mary itu. Justru di saat kita merasa Tuhan nggak jawab, Tuhan seakan-akan nggak ngereken ya, ngomong kasarannya itu, justru itu titik terdekatnya Tuhan dengan kita. Dan Tuhan satu hal janjinya itu kan selalu menyertai apapun kondisi kita. Mungkin waktu kita belajar, dapat pelajaran, itu guru kalau ditanyai sih, Bu ini jawabannya apa, mungkin nasi dikasih tahu ya. Tapi di saat kita ujian, mingkem gurune kelakep wis, Bu apa ya kerjaan dhewe, gak lulus-lulus lah. Nah, itu loh. Seakan-akan Tuhan itu ndak mau jawab karena kita itu ingin level kita itu naik. Kita supaya naik kelas, supaya nggak stagnat jalan di tempat terus, masa mau remedi terus seperti itu ya. Tapi selalu Joderi bilang Tuhan itu menyesal anaknya itu dengan kasih, meskipun dikikis sakit tapi dibalut dengan kasih. Jadi kalau kita itu merasa, Pastor Philip bilang kita
selamat aja nggak masuk neraka wis ban-ban kamsyal, kok mau nuntut Tuhan lebih ya apalagi kan gitu ya. Makanya janji keselamatan itu sudah kita pegang. Satu hal itu, apapun yang kita lakukan ke depan itu kayak jatuh bangun, tapi kita selamat gitu ya. Ya, selalu mengucap syukur apapun kondisi kita. Dan Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Bukan kebutuhan ya, tapi keinginan. Nah itu loh baik Tuhan. Makanya kita jangan sampai mau tertipu dengan si penipu itu. Iblis itu ya. Selalu nipu sing mau jatuhno kita lah. Mau nyuri damai sejahtera kita. Yaitu mungkin apa yang menjadi kelemahan kita itu, dia itu lebih tahu, dia sudah hidup 2000 tahun yang lalu sebelum kita lahir ya. Itu kan seperti itu ya. Itu sih C yang saya dapat. Thank you. Pindah. Mau tak tambahi ya. Dari sini juga ada true freedom comes from obedience and knowing what to do. Jadi kebebasan yang sebenar-benarnya, kemerdekaan yang sebenar-benarnya datang dari ketaatan dan mengetahui apa yang harus tidak boleh kita lakukan. Ngerti nggak? True freedom comes from obedience. Jadi kemerdekaan yang sebenarnya itu datang dari ketaatan dan tahu yang boleh dilakukan mana, yang tidak boleh dilakukan mana. Terus semua aturan yang diberikan oleh Tuhan, semua masukan lah, itu kan dari firman Tuhan tuh, yang diberikan kepada kita, itu adalah untuk kebaikan kita dan membantu kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan menghindari hal-hal yang maksudnya tuh tidak terduga-terduga. Kebanyakan dari kita tuh seringnya, we have a worthy goal, but try to achieve in the wrong way. Seperti tadi Lot ya, seperti yang saya tadi ngomong tadi. Kita sering itu punya tujuan yang wah luar biasa, hebat, baik gitu. Tapi selalu tuh mendapatkannya tuh dengan jalan yang salah. Untuk, ini kesimpulan ya, untuk supaya kita tuh bisa go forward, saya boleh bisa hidup, maksudnya tuh kita berkemenangan. Ini mungkin ada kunci dari pelajarannya dari Abraham itu adalah juga termasuk kejadian Abraham dan Sarah ya. Sampai ada Hagar itu. Jangan pernah mendengarkan godaan dari iblis. Kamu gak harus berlaku jahat untuk mendapatkan pengalaman atau belajar pengalaman hidup lagi yang menyakitkan. Don't listen to Satan's temptation. Don't listen to Satan's temptation. You don't have to do evil to gain more experience and learn more about life. Itu jadinya unnecessary pain. Harusnya kamu nggak susah. Tapi karena kamu denger maksudnya terpancing, kayak Lot gitu kan, terpancing kan gitu kan, sehingga dia berlaku jahat di mata Tuhan. Akhirnya dapat hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Nah, kadang itu setan tuh bisa menggunakan motif yang sangat tulus untuk menggoda orang. Untuk jadi berlaku seperti Tuhan toh. Jadi kamu tanpa sadar itu mentakaburkan apa yang menjadi otoritas yang dari Tuhan juga. Ya ini satu kunci ya, kesimpulan bahwa kemerdekaan kita yang untuk menuju ke tanah Kanaan itu, tanah perjanjian Tuhan tuh ya harus dilalui dengan ketaatan dan harus mengerti mana yang boleh dilakukan dan mana yang enggak, dari mana ya hubungan baik dengan Tuhan gitu. Dan banyak-banyak jangan mudah melasatkan daging gitu. Kadang kita misalnya ada kesusahan kayak saya pengen bebas dari masalah ini gitu. Tapi kadang kenapa kok itu, kadang ada orang tuh wah adrenalinnya kurang kuat nih, harus ini lah disenggol gini ya harus dingenek itu saya dulu gitu, sempat kayak gitu sih, kayak gitu ya. Jadi kalau ya wis pokoknya iso dibom ae, itu kasih sedot tinja disemprot kabeh gitu kan. Itu dulu ya toh.
Cuman ya itu tadi, tapi akhirnya nanti buntutnya kan panjang tuh. Oh iya ya, moro-moro nyemprot orang kayak gitu, ditangkap polisi, urusannya panjang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu kan unnecessary pain yang tidak seharusnya kita lakukan gitu. Jadi ini satu pelajaran juga yang saya dapatkan ya. Jadi dari pengalamannya Abraham tuh, ya inilah, jangan membawa tambah ruwet gitu di dalam kehidupannya kita, itu karena choice-nya kita gitu ya. Itu tak tambahi lagi, wis itu aja. Ya, saya mau menambahkan ya, tadi yang Cik Christine share tentang Lot memilih hal yang lebih baik gitu ya. Harusnya Lot ini kan tahu diri, karena dia kan ponakan. Abraham ini kan sudah ngangkat dia, harusnya dia itu yang ngendek gitu ya. Tapi Lot ini kan, mungkin itulah kita ya, ngatur manusia kita itu kan ada keegoisan yang kita itu seringkali nggak sadar bahwa kita tuh masih ada, kita itu mendahulukan apa yang menjadi kepentingan kita lupa orang yang ngangkat kita gitu kan. Itu seringkali kan, apalagi yang seperti itu mungkin alami apa gitu kan, seringkali kita kayak gitu. Tapi saya percaya keegoisan orang tuh bisa dikikis ketika kita sadar apa yang sudah kita terima dari Tuhan ya. Sebenarnya love kepada Abraham itu juga pemberian kita kepada Tuhan. Seringkali kasih karunia itu begitu besar sehingga orang tuh menyalahgunakan. Memang Tuhan tuh mengasihi kita. Waktu berdosa pun Tuhan, mungkin saya koreksi sedikit ya. Tadi waktu Christine bilang, oh Tuhan tak lihat gitu. Oh enggak, Tuhan lihat kalau kamu dosa ya Tuhan lihat dosa keji gitu. Tapi Tuhan akan terima kalau kamu mau bertobat. Nah, salahnya manusia itu adalah ketika dia berdosa, dia merasa nggak layak bertobat, itu dia sudah ditipu oleh si jahat gitu ya. Padahal kalau kita mau bertobat, Tuhan itu langsung terima. Tetapi bukan berarti kalau kita berbuat jahat, berarti kita berbuat jahat sama Tuhan. Nah, kalau kita berbuat jahat, berarti kita sudah kehilangan, kita sudah terputus dengan Tuhan. Itu yang pasti iya. Tapi ketika kita mau berbalik, kita sadar langsung itu koneksi kembali gitu ya. Karena Tuhan kudus, Tuhan nggak bisa ditoleransi dengan kejahatan. Tuhan tetap mengasihi kita waktu kita berdosa. Tetapi persekutuan itu putus karena ada dosa yang menghalangi. Tetapi ketika kita kembali, maka persekutuan itu kembali lagi aktif gitu ya. Makanya kasih karunia itu bukan hal yang untuk kita remehkan, tapi benar-benar untuk kita jaga, untuk kita hargai. Bahkan waktu Neni katakan sok sih mau jadi anak terus, saya teringat dari apa yang dikatakan dengan Cik Christine ya, dari contohnya Abraham itu terima janji Tuhan di tengah jalan Cik sambut mungkin ya Cik melakukan 1-2 kesalahan, membuat Hagar punya anak dengan Hagar. Dari antara kita terima janji Tuhan memberkati kita, kita kan dapat membuat atau dapat janji gitu ya, sampai itu digenapi, itu butuh satu perjalanan. Kadang-kadang orang gini, kan janji sak bulan tak dapat, dia sudah menyerah, sudah potong di jalan. Padahal Tuhan itu memberkati kita ketika kita sudah siap menanggung berkat itu. Seringkali kalau kita sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan ya, kita juga temukan diri kita itu juga seringkali mau menggenapi rencana Tuhan pakai cara pikir kita. Dan sebenarnya kenapa Tuhan izinkan ya kita itu ketatap supaya kita belajar gitu ya, supaya kita tahu oh alah ini salah gitu. Dan saya kemarin baca dari buku Yusuf BS bagus ya, dia bilang gini, apa yang membuat kita itu langkahnya semakin tepat gitu ya. Mungkin juga seperti Cik Christine katakan, menurut kawin itu nggak apa-apa loh, tapi ternyata kita itu nggak memuliakan Tuhan. Karena terus terang ya, apa yang ada di pikiran manusia itu nggak pernah cocok sama standar Tuhan. Standar Tuhan itu sebenarnya ketat, tetapi Tuhan itu memberikan kesempatan manusia itu untuk belajar step by step, tidak menuntut langsung kita itu bisa ngerti ketat gitu, tapi justru lewat perjalanan itu kita pelan-pelan mengerti gitu ya, apa yang Tuhan mau gitu ya. Dan dari mana kita bisa mengerti Tuhan? Selain membangun hubungan, kita perlu memiliki kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang kita tahu di dalam firman Tuhan itu yang membuat kita bertumbuh di dalam rasa takut akan Tuhan. Itu yang membuat kita bertumbuh
honor Tuhan. Jadi kita bukan hanya melihat dia itu God of love, tapi dia itu juga God of order. Tuhan yang punya kasih, Tuhan yang punya tatanan, Tuhan yang punya peraturan gitu ya. Bukan peraturan kayak salah berarti masuk penjara, bukan seperti itu ya. Tapi dia itu punya Tuhan yang punya aturan main gitu ya. Dimana aturan main negaranya itu besok aturan jam main berapa ya, kerasannya Pak, tidak boleh sembarangan kita langgar. Seperti kita di Indonesia, meskipun pemerintah itu Iya, saya sayang doa, Pak. dengan umat gitu, tetapi dia juga punya aturan. Kamu nggak bisa sembarangan, kalau kamu lapar kamu nyolong berarti kamu nggak ada konsekuensinya masuk penjara, dan bisa gitu. Kita pun Tuhan tuh mengasihi kita, tapi ada aturan lainnya juga. Oh ya, Bukan nggak berarti apa-apa. kita tuh bisa Iya, menyalahgunakan nggak kasih apa-apa. karunia. Berarti kalau lu ngakunya aku berarti dosa kamu pun tidak ampun mana, dosa kamu pun tidak ampun mana. Enggak kayak gitu. Tuhan ada aturan lainnya juga, dimana kalau kita berbuat dosa, dia itu juga tidak bisa melindungi kita karena kita keluar daripada kasihnya Tuhan. Tapi Tuhan tuh baik ya, yaitu memberikan kita kesempatan, darahnya yang sekali tercurah bagi kita itu menyempurnakan perjalanan iman kita. Jadi apa? Kalau kita jatuh, kita kembali, itu masih darahnya itu masih tetap cover kita. Kita jatuh, kita kembali, darahnya tetap cover kita. Tetapi orang yang sungguh mengerti arti kasih karunia tidak akan meremehkan, justru oleh terharunya betapa besar kasih karunia itu, justru itu yang akan membuat kita tuh sangat hati-hati melangkah, sangat menghargai pengorbanan Tuhan, dan kita akan bertumbuh. Tuhan akan membawa kita bertumbuh di dalam pengenalannya. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita nggak akan jadi anak yang manja. Kita semakin bisa mendisiplinkan diri, karena kita tahu bahwa dia itu api yang kudus, dia itu sangat kudus. Kita nggak bisa menghampiri dia itu dengan sembarangan. Mungkin seperti anak-anak ya, waktu kita masih anak-anak, orang tua hadir sebagai bapak ya, dan dia mengasihi kita, dia menggudang-gudang kita, bahkan dia mau melawak untuk menyocokkan sama kemampuan kita menangkap dia gitu kan, dia ngelawak untuk kita, jadi batu untuk kita gitu. Tetapi semakin kita bertumbuh, lalu orang tua kita itu misalnya bosnya perusahaan besar ya, Tuhan kan juga punya kerajaan besar ya. Nah kerajaan itu kan bukan diwariskan untuk anak umur 2, umur 1 yang masih perlu digudang-gudang gitu. Tetapi Tuhan itu mempersiapkan kita mewarisi kerajaannya itu, dimana kita juga menerima berkatnya itu ya. Jadi untuk orang yang dewasa gitu ya, yang bisa menanggung berkat Tuhan, yaitu bukan hanya menanggung berkat Tuhan, tetapi memerintah di dalam kerajaan Tuhan. Jadi nggak ada kalau kita masih anak-anak, terus kita takut akan Tuhannya, masih meremehkan kasih karunia. Tuhan akan membawa kita bertumbuh, di mana suatu saat itu kita bukan hanya mengenal dia sebagai bapak yang baik, tapi kita mulai memandang dia sebagai raja. Bedanya apa? Bapak kalau bapak sama anak, kamu nggak cocok, kamu berdebat. Tapi ketika kamu berjumpa dengan Tuhan yang sebagai raja atas hidupmu, dia bilang, kamu nggak ada hukum debat. Nah itulah bedanya. Kalau kita sudah semakin dewasa, Tuhan akan mengiring kita ke sana. Tetapi bukan berarti dia itu kalau raja berarti dia tidak lagi bapak, dia tetap bapak. Kalau kita nggak sanggup, kita tetap bisa minta kekuatan, minta pengertian gitu ya. Tetapi ada suatu dimensi yang berbeda, di mana Tuhan itu mempercayakan kerajaannya itu kepada mereka yang menjadi dewasa, yang takut akan dia. Yang kita kalau lihat Abraham tuh mewarisi janji Tuhan itu lewat satu perjalanan hidup yang lama, yang dimana dia disempurnakan. Dia juga dibangun rasa takut akan Tuhan, rasa hormat akan Tuhan itu dibangun seiring perjalanannya ya, dimurnikan seperti yang dikatakan C. Christine, dimurnikan. Seringkali kita merasa tadi saya diberkati ya, yang C. Christine bilang, kalau dizolimi, apa bisa legowo kan gitu kan ya. Saya percaya mau kita dizolimi atau apa, Tuhan itu sebetulnya sedang memurnikan kita. Apa yang dikikis ketika kita dizolimi adalah ego kita. Apakah kita mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Seringkali kita bilang, kita melawan iblis, aku melawan iblis. Melawan iblis itu bukan melawan orangnya, melawan iblis itu adalah melawan dengan kebaikan. Jadi iblis itu tidak bisa menang kalau kita tetap baik gitu ya.
Dan tetapi kadang-kadang kita itu lupa gitu, kita merasa oh Tuhan di pihakku, berarti aku boleh sekali pikir, membalas, mengutuk orang dengan perkataan kita, dengan kita merasa kita itu pasti dibela oleh Tuhan. Selama hati kita nggak benar dan selama kita merasa kita punya hak membela gitu ya, membela diri gitu, dan ikut kepahitan karena kejahatan orang terhadap kita, maka kita sudah menjadi hakim atas perkara itu dan Tuhan nggak akan menjadi hakim di atas perkara itu. Tetapi kalau kita mau terima, kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan, memenangkan kejahatan dengan kebaikan, dan terus rela dimurnikan ya, rela dimurnikan dan menjadi semakin baik. Pokoknya setiap ujian itu kalau nggak bikin kita semakin jahat, ya itu bikin kita semakin baik. Kita tinggal pilih, kita mau jadi semakin mulia atau semakin jahat. Dan susahnya adalah pola dunia mengatakan baik kalau dijahat itu goblok. Ya itu susahnya. Itu pikiran-pikiran yang di dunia yang sudah lama tercetak di dalam pikiran kita itu adalah ini. Kalau kamu baik, kalau kamu jadi kamu itu goblok gitu. Jadi waktu kita mungkin memenangkan kejahatan dengan kebaikan, mungkin juga ada suara-suara yang mungkin bilang, ini gobloknya kamu tuh, gobloknya gak bela dirimu gitu-gini. Tetapi percayalah, ketika Tuhan mengizinkan kita itu mengalami pertemuan seperti itu, ketika kita tidak membela diri, bahkan mungkin kita digoblok-gobloki orang banyak, tetapi Tuhan yang akan berdiri menjadi pembela bagi kita. Dan justru di saat itu terang kita semakin bersinar, karena kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Di mata dunia Tuhan mati di kayu salib goblok gitu ya, mati kok bagi orang berdosa, mati untuk pemberontak, kok mau melepaskan surga yang jalannya emas, mau turun ke bumi yang jalannya tanah, masih dilucuti, masih diidoni, masih tempui, dipecuti, itu goblok. Tetapi justru dia memerintah sebagai raja karena dia mau korban turun ke bawah. Justru kita pun sama. Ketika mungkin kita merasa disolimi atau disalahpahami, janganlah kita itu memiliki mental ngelongsok, tapi pandanglah ini sebagai wah ini kesempatan. Tuhan tarik kapasitas, bagaimana aku bisa menang, bagaimana pikiranku fokus kepada Tuhan, sehingga aku gak fokus sama diriku sendiri. Kalau kita fokus sama diri kita sendiri, pasti kita akan sumpah, ngelongsok, kita pasti merasa aku kok gini ya, aku kok berat ya. Tapi enggak, kita lihat kepada Tuhan, Tuhan buat aku menang, Tuhan bela aku mau tetap berespon baik, berespon benar, seperti firman Tuhan. Saatnya firman yang kita selama ini belajar, khotbah yang kita dengar, justru di saat kita terhimpit, di saat kita disalahpahami, di saat kita sesat, itu saatnya kita itu menghidupi firman itu. Nah, itu kita akan punya kesempatan menghidupi firman yang selalu tentang pertentangan, ampuni orang lah, baik sama orang yang jahat. Kita nggak punya kesempatan menghidupi itu kalau kita nggak ngalami tekanan di dalam hidup kita. Justru ketika kita ngalami tekanan, saya juga beberapa hari yang lalu dapat kabar yang kurang baik ya di dalam keluarga saya. Mungkin mama saya juga harus check up ulang gitu ya, nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Tapi saya juga heran gitu ya. Pertama itu terus terang itu buat keluarga kita juga bukan satu kabar yang baik, tetapi saya percaya firman yang kita renungkan siang dan malam, firman yang kita hidupi, persekutuan kita yang dekat dengan Tuhan, itu tidak ada yang sia-sia. Maka itu semua itu nimbul di dalam hati kita. Ketika kita alami tekanan atau ketika kita mendengarkan suatu kabar yang tidak menyenangkan, justru itulah yang memunculkan aslinya kita, gitu ya. Waktu saya dengar kabar itu, kita secara manusia kita sedih, tapi aku percaya, mulutku keluar ucapan syukur, aku percaya Tuhan, Engkau tetap baik. Apapun yang terjadi, Engkau pasti baik. Engkau berikan jalan keluar. Dan aku bersyukur, aku percaya Engkau baik. Seperti saya merasa, secara manusia saya bisa mikir gini, mulutku kok bisa mengucap syukur ya? Aku kok bisa nyanyi-nyanyi terus ya? Tapi aku merasa, like, Tuhan, inilah yang Engkau deposit di dalam batinku ya. Justru ketika aku tertekan, jiwaku tuh otomatis menyembah Tuhan, hatiku otomatis memandang kepada Tuhan, itu otomatis. Dan saya merasa sendiri bahwa selama ini hubungan yang kita bangun dengan Tuhan, pengertian firman yang kita belajar bersama Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Justru di saat kita tertekan, roh kita tuh justru semakin tertantang untuk menguasai keadaan. Dan terus terang saya merasa seperti itu. Saya merasa
ini ditekan tapi roh kok tambah sing keluar ya. Bener-bener yang keluar bukan aku nelongso, bukan saya nggak punya perasaan secara manusia, saya nggak punya. Bukan secara sama manusia saya nggak punya emosi, saya punya perasaan, tetapi itu seperti bisa menguasai gitu ya. Ini perasaanku ya muncul sedih, tapi roh itu kayak menguasai gini. Bersyukur, percaya kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Ini kesempatan ketika kita itu seperti orang mau melahirkan anaknya. Ketika kita itu mau Tuhan membawa kita kepada level yang lebih baik, maka seperti kita itu ngeden anak itu paling sakit gitu ya. Jadi ketika kita mengalami pembaruan akal budi, ketika kita mengerti maksud Tuhan, maka setiap tantangan itu kita tidak lagi memandang tantangan itu dengan pikiran manusiawi. Justru kita akan memandang sebagai kesempatan untuk kita itu bisa menang, kesempatan untuk kita itu bisa dipromosikan oleh Tuhan, kesempatan dan semua hal. Kita nggak bilang kita jatuh bangun, kita jangan bilang kita jatuh bangun, tetapi kita nggak jatuh bangun, tetapi Tuhan itu memulihkan kita. Jadi grafik kita tuh naik, grafik kita bukan jatuh turun dalam dosa, enggak. Setiap tantangan yang kita menang itu membuat kita lebih kuat. Ketika kita lebih kuat, maka hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Tapi kalau kita nggak bisa menang, kita menjadi kepahitan, maka kita tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Karena orang akan melihat kemenangan hidupmu itu yang bisa kita impartasikan untuk memberikan kemenangan di kehidupan orang lain. Ya, mungkin itu aja dari aku. Mungkin yang lain, Shelly atau Yeni, mungkin mau menambahkan, silakan. Yeni, kamu sudah sembuh belum ya? Ini masih itu batunya aja, batu. Oh, ya, tapi sudah membaik ya? Sudah lebih Ya baik. sudah itu ya, kalau banyak ngomong batunya udah mulai ini. Oh iya, banyak jemur ya, banyak jemur. Iya saya jemur, Tuhan udah ada perubahan. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh terberkati Tuhan dengan firman yang sudah disampaikan. Tuhan, biarlah firman yang sudah disampaikan ini Tuhan boleh tertanam di hati kami dan boleh bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Biar kami belajar lebih hari lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau, tambah hari tambah dewasa Tuhan. Kami tidak lagi merengek seperti anak-anak, tapi kami mau belajar dewasa, sehingga kami boleh Tuhan mewarisi apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan, Soul for Jesus ini Tuhan, untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang, buat jiwa-jiwa yang membutuhkan, buat jiwa-jiwa yang terluka. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami ada bukan sekedar ada Tuhan, bukan kebetulan, tapi kami ada untuk menggenapi rencana-Mu Tuhan. Biar Kau pakai lebih lagi Tuhan, kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih untuk persekutuan indah pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang onsite Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka sampai di rumah dengan selamat Tuhan. Biarlah kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai mereka. Dan juga kami berdoa buat Yeni Tuhan yang lagi batuk. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa kesembuhan-Mu itu nyata Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh Tuhan bahwa Engkau yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Biarlah Yeni boleh disembuhkan dengan kasih-Mu Tuhan, dengan pilur-pilur-Mu Tuhan, sehingga dia boleh sembuh Tuhan, dan dia boleh bersaksi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana si iblis itu tidak akan berhasil Tuhan, tetapi Engkau yang mempunyai kuasa yang lebih besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.